Oke, sudah dimulai. Oke, mantap. Oke, sudah kita langsung masuk ke sharing. Oke, sudah di-record insyaallah. Yang pertama materi ini materi judul kalian pakainya di toolbar pakai center karena dia ada di tengah-tengah. Tapi kalian ketik dulu aja, kalian ketik dulu semuanya tuk 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 surat keterangan pindah sama ini juga kalian ketik. Nah, ini seperti biasa nama kalian ya. Jadi kalaupun kalian salah nama, misalnya pas nge-save filenya kalian salah, setidaknya saya ngelihat di dalamnya itu nama kalian. Jadi tidak apa ya? Tidak ini punya siapa ya? Saya nyari-nyari lagi, tidak gitu. Jadi ini punya kalian aja, nama kalian. Selebihnya bebas, ini kelas berapa, ini SN berapa, yang penting nama sama tempat tanggal lahir sama, orang tua bebas, dan isinya tapi sama, kontennya sama. Oke, tadi kita ke judul pakai center, mudah lah insya Allah kalian bisa. Terus kedua ini number. Number kalau di laptop saya dan di klien di sini itu insya Allah sudah otomatis dia. Jadi kalian klik satu titik, misalnya saya tulis jangan satu A besar titik nih. A besar titik dispasiin. Nah, dia sudah otomatis numbering. Nah, di sininya numberingnya aktif. Toolbar di numberingnya aktif. Itu kalau di laptop saya ya. Kalau tidak, kalian klik aja ininya. Numberingnya, kalian klik mana yang mau kalian, misalnya 1 kah, 2 kah, atau I besar, I kecil, kalian terserah. Itu dari saya. Toolbar pertama tadi center buat judul, toolbar kedua numbering. Setelah itu ini nih, jangan lagi pakai spasi. Nih, dari antara nama sampai ke titik 2 jangan lagi pakai spasi. Pakainya apa? Tab, betul. Pakainya tab. Kalau pakai tab dia rata insya Allah. Kita klik tuh rata, udah nggak usah di lihat-lihat lagi nih rata nggak ya, oh enggak nih, udah nggak usah, pasti rata insya Allah. Tuh rata dia. Oke, itu ketiga. Yang selanjutnya Pak, ini 10.1 titik itu pakai apa Pak? Ini tetap pakai numbering. Dia akan muncul kalau saya klik di sini numbering. Sama karena di sini numbering saya sudah aktif. Kan dia kalau kita enter jadinya 11 ya. Nih, kalau kita enter seharusnya kan 11. Tapi kita mau 10.1 titik. Kita hapus aja 2 kali. Hapusnya 2 kali. Atau sampai dia ke nih si kursornya itu ada di awal paragraf. Nah, nih sampai di awal paragraf. Baru klik
ketik 10.1 titik lagi. 10.1 titik lagi. Baru di spasi. Nah, dia akan hidup numberingnya secara otomatis. Seperti itu. Saya ulangin. Ini kalau kita disama dengan di enter, kita enter nih muncul klik, nanti dia akan berlanjut tuh karena numbernya aktif. Jadi dari 10 ya 11. Tapi kan kita mau buat lampiran poin subpoin ibaratnya. Ini kan poin, 10 itu poin. Nah, ini subpoin misalnya kita mau tulis 10.1 titik. Nah, itu kita hapus saja tadi angka 11-nya kita hapus. Kita hapus lagi. Pokoknya sampai dia di paling ujung di sini. Bukan paling ujung di sini nih, bukan. Tapi paling ujung sesuai dengan garis ini nih. Nanti kita baca ruler ini. Nah, habis itu baru kita klik ketik 10.1 titik dan spasi. Oke ya, bisa karena lebih gampang. Oke, itu yang sama poinnya. Yang selanjutnya, ini tetap pengembangan dari tab. Kalian pakai tab. Pak, ini kok bisa di kanan kiri, Pak? Ini pakai tab. Pakai tab nih. Tuh, saya hapus, saya klik tabnya. Nah, jadi gimana Pak bikinnya? Pertama kalian tulis aja dulu, telah diperiksa data yang bersangkutan. Baru kalian pakai tab, pakai tab. Kira-kira di sinilah. Enggak kena. Kira-kira di sini baru kalian tulis Jakarta, 18. Sama yang di bawahnya juga pakai tab. Pak, untuk bikin paragraf barunya enter aja. Enter, nanti dia ke bawah sendiri. Enter, baru bikin si tanda kurung ini titik. Pakai tab lagi, tulis nama Farhani, pakai enter lagi biar dia ada di bawah sini nih. Nanti dia kalau kita enter ada di bawah sini, tulis selanjutnya. Nah, kalau yang ini gimana Pak? Sama aja. Yang ini pakai tab boleh, pakai kalau saya saranin pakai tab aja. Kalau pakai center nanti agak ribet dia, harus ditambahin. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini di recordnya dikasih kemana Pak? Nanti ke link. Kalau YouTube. Yoi, like. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada. Nggak ada, good job. Nah, karena PTS-nya kertas lagi, kemungkinan kertas lagi ya, dan soal-soalnya ya udah saya keluarin semua, kayak misalnya ukuran huruf, jenis huruf, mempertebal, mempermiring, underline, mengubah warna. Ini mengubah warna nih. Sanding itu kayak stabilo. Ya, kalau kita pakai nih, kita pakai sini, dia kayak stabilo. Tuh, kayak stabilo kan? Nanti siapa tahu efek tools yang dapat memberi efek seperti stabilo, sanding namanya. Center, justify itu yang kanan kiri nih, yang kayak gini nih, justify. Dia berada di kanan kiri.
Saya mau ngejelasin tadi ruler, apa namanya, batasan dari ini lurer ya, ini lurer. Ini sebenarnya masuknya bisa ke page layout di margin. Nah, dia di sini ada bacaan nih. Saya ulangin ya, ini masuknya di ruler itu materinya ada di page layout, di margin. Nah, yang kelihatan hidup kan normal nih ya. Dia lihat nih. Si gambar normal itu dia seperti di blok kotaknya. Nah, berarti saya lagi menggunakan normal 2,5,54. Nah, ini tuh dua setengah nih. 2 ini setengah. Di sini setengah nih. Di sini setengah. Yang antara 1 dan 2 itu pasti setengah. Di antara 2 dan 3 yang ini setengah pasti setengah. Nah, ini ruler. Ruler ini ibaratnya kalau saya sih lebih suka kalau untuk ruler ngejelasinnya di sini. Jadi ruler itu adanya biasanya sering dipakai buat batasan buku, cerita, atau karya tulis. Nah, ini sama kayak yang tadi kita pelajari. Nabi Yahya itu judul, dia ada berada di tengah-tengah. Nah, kisah Nabi Yahya itu, nah ini subjudul, bisa dikatakan bisa subjudul. Dia pasti condong, berada di awal paragraf. Di awal paragraf nih karena subjudul. Lihat di ujung atasnya itu ada segitiga kecil, bentuk segitiga. Yang di bawahnya juga ada segitiga kecil plus ditambah persegi. Dia gabung nih. Kalau kita geser, kita klik perseginya, yang di atas sama yang di bawah ngikut gerakannya. Kita coba. Yang di atasnya bergerak, yang di bawahnya bergerak. Kita garis lagi. Nah, kalau kita klik yang segitiganya aja, nah ini butuh ini ya, kebiasaan megang mouse. Itu. Kalau kita pakai yang segitiga kecil, kita segitiga yang bawahnya nih kita pakai nih, maka yang gerak hanya bawahnya saja. Tuh, yang gerak hanya segitiga yang bawahnya, dan itu yang bergerak kisah Nabi Yahyanya. Kalau yang kita gerakin yang atas, segitiga yang atas, kita gerakin. Yang bergerak buletnya, gambar buletnya, toolbar buletnya yang bergerak. Sampai sini oke ya? Gampang soalnya ini. Insya Allah, Kak. Ya, ini ruler itu ada segitiga kecil di atas, segitiga kecil di bawah. Pak, kalau ini kan agak jarak ya, ada jarak jauh gitu ya. Ada jarak dari yang atas sama yang bawah. Kalau yang ini enggak nih. Nih, kita lihat yang ini nih ya. Nah, enggak dia. Kalau yang di bawahnya ada nih pasti nih. Di nama, karena di setiap bullet, numbering, atau sub yang lain itu bukan sub ini ya, sub makanan, tapi sub SUB itu pasti dia dia pasti ada jarak. Kalau di numbering, di bullet, atau di sub yang lain pasti ada jarak. Ini dia jaraknya. Saya lebih suka pakai setengah. Boleh nanti, ini bisa berbeda-beda. Ini bisa kalian jadi satu ke sini bisa. Tapi
Kalau di penulisan buku atau karya ilmiah, kalau di jarak dari sininya 1, dari yang atas sama yang bawahnya 1, maka yang sebelah sini pun di jaraknya 1. Dan yang di bawah sini nih diutus kepada Bani Israilnya itu, pokoknya di baris kedua dari paragraf itu harus sejajar dengan kisahnya. Berarti kita geser pakai yang persegi. Nah, seperti ini. Kalau mau pakai jaraknya 1, jarak dari sininya 1. Ini kelihatan nih. Tuh. Dia sama, sejajar. Sama yang ini juga. Ini kita geser jadi 1. Kalau geser hanya bawahnya saja, maka yang berubah adalah Nabi Yahyanya. Si buletnya ini, si bulet kotak-kotaknya ini tidak ikut. Kalau kita ngeklik segitiganya. Nah, sama ini berarti kita geser karena dia jaraknya 1, kita geser 1. Kita blok deh karena dia 1. Nah, sudah. Habis itu angka 1-nya kan ini subbab. Di antara subbab itu ada subbab lagi. Maka kita geser aja. Biar si angka 1 ini berada di bawah nama. Di huruf N. Ini penulisan karya ilmiah lah. Itu yang saya pelajari waktu SMA. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kasih contoh segini saja. Oke. Kita masuk ke kisi-kisi PTS dulu deh. Ini tadi saya sudah bulet-bulet, paragraf-paragraf sudah. Nah, saya kan kemarin kalian bilang, Pak bikin dong Pak, Bapak bikin CV yang kalian kerjain. Saya udah buat sebagian. Tuh. Ya kan? Bagus saya, lebih bagus dari punya Habil saya. Punya Habil keren, yang saya baru lihat punyanya Habil, punya Raffi lebih keren, Pak. Punyanya siapa? Askarafi. Kamu ngelihatnya aja. Padahal si Fiandra ini banget dia. Apa? Down banget. Kok punya kalian pada bagus-bagus? Udah lihat punya siapa aja, Pak, punya saya. Bagus. Punyanya Fadil bagus. Alhamdulillah. Gara-gara ada black hole-nya, Pak, makanya dia agak mencong. Itu alasan Fiandra. Nanti saya ganti deh. Coba ya. Jadi Karena kenapa punyanya Fiandra itu ada black hole-nya? Yang pertama itu layarnya layar lama. Yang kedua dia nggak mau pakai layar lain. Saya udah pernah ganti pakai layar lain, dia dimensinya mengkecil. Tidak. aja pakai TV. Pakai PC. Pakai apa? TV. Mana nggak ada TV di sini? Punya siapa lagi ya? Yang deretan sini nih. Ada juga nih. Askarafi, Dava. Bukan, yang di sebelah sini. Kan kalau si Habil sebelah sini nih. Yang sebelah kanan tuh ada juga yang bagus tuh. Lagian namanya kalian buat nama sesuai kalian. Oh ya, satu lagi. Mulai kapan ya? Kalau jadi offline kalian buat folder diri sendiri. Oke, Pak. Loh, saya stop dulu. Itu ngerjainnya kapan, Pak? Nanti pas offline. Mana? Ngerjain mana?
Kata-kata riwayat peninggalan apa sih? Oh iya, itu nanti di pas offline. Kalau misalnya kalian dapat offline ya, kalau nggak dapat offline ya bikin lagi di rumah masing-masing. Sebenarnya nggak suka saya. Udah kalian udah tamat kayak gitu tuh. Oke, saya share dulu cara membuat. Oke, ini saya mau kasih contoh buat apa namanya? Folder. Kan kalian di data kalian di PC kalian itu atau di laptop kalian itu adanya disk PC. Disk PC itu ini isinya nih. Disk PC itu kayak gini isinya. Ada local disk. Kalau di saya ada local di apa? File D sama file C. File C ini biasanya buat apa sekarang, Raffi? Bentar, kenapa Pak? Ini file C biasanya buat apa? Biasanya itu Harddisk. Intinya gitu ya, intinya hard disk. Iya, di bahasanya itu bukan intinya, apa namanya, programnya. Oh iya, Programmer di sini ya. program semua. Kalau di ada beberapa laptop yang dia nggak dipisah, nah itu salahnya. Jangan nanti kalau laptop baru atau komputer baru minta dipisah filenya. Nah, file D di saya itu ada file D di PC ya, klien juga ada file D. Nah, kalian klik file D, terus klik home, ada new folder. New folder di file D, terus ke home, ada new folder. Nah, tulis nama kalian. Nurul Fikri. Data. Nama ini Pak boleh nggak? Apa namanya? Nama samaran. Jangan. Nama samaran nama apa? Nanti nggak bisa, saya nggak tahu Onidi. ininya. Ngomong Firman, gua nggak bawa nama orang tua ya. Oh iya. Sayang banget sih lu, demi Allah sayang banget. Siapa Vito? Fadil ya? Piandra itu sayang banget. Kalau misalnya salah, klik kanan, rename. Misalnya salah. Nurul Fikri Ganteng misalnya. Nurul Fikri Gaza. Enter. Kalau udah selesai nulis namanya, klik enter. Oke. Nah, nanti semua file kalian klik save-nya di sini. Misalnya saya mau save ulang nih. Save ulang file, save as, data D, klik nama kalian, cari nama kalian, tadi namanya apa? Nurul Fikri Gaza ya. Cari Nurul Fikri Gaza, karena dia baru berarti ada di bawah. Nah, ini dia. Nurul Fikri Gaza. Di sini file nama ganti materi bukan. Ganti tugas 1 misalnya. Tugas 1 TIK nama kalian atau Piandra. Di save deh. Kling, udah. Oke? Bisa ya buat filenya ya. Oke, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan japri saya atau 9, 8. Tinggal sedetik lagi kita selesai.
Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Good job kalian. Tugasnya keren-keren menurut saya. Walaupun saya menyampaikannya kurang bagus. Terima kasih, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Astaghfirullah semuanya. wa atubu ilaik. Silakan. Salam makan ya, Mas, ya. Coba. Yuk. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sama kayak Gojek Pak. Kenapa?